Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzati walirrasuli walil mu'minin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, iman, nikmat Islam, nikmat karena hidayah sehingga kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, menjalankan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. InsyaAllah amin. Inilah amalan yang ditanya pertama oleh Allah nanti di yaumil hisab, yakni tentang sholat kita. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid dengan istiqamah karena iman dan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala Allah, maka otomatis kita akan lolos dan dipanggil malaikat Ridwan alaihissalam untuk mengantar kita ke surga penuh nikmat kekal abadi. Ashabul jannah khalidina fiha abada, kekal abadi dalam surga, insyaallah. Inilah, maka bahagialah kita yang senantiasa menjalankan amanah yang paling berat, yakni sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Gunung tidak mampu, orang kafir tidak mampu menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Orang munafik tidak mampu. Orang yang ngaku Islam saja pun tidak mampu. Tatkala hayya 'ala sholat, tidak masuk hidayah dari Allah. Kakinya berat, dia sehat, dia pemain bola, 1 jam 2 jam keliling tendang bola, sudut kanan sudut kiri di lapangan sepak bola 100 meter kali 50 meter, 1 jam 2 jam mampu mereka. Tapi tatkala hayya 'ala sholat, jarak ke masjid cuma tidak sampai 100 meter, PP 200 meter. Kalau sepak bola berapa kilo itu? Sana kemari dalam kota 100 meter kali 50 meter panjangnya dan lebarnya lapangan sepak bola. Ini benar rahmati Allah. Tidak mampu, kenapa? Inilah berlaku takdir Allah, yakni belum diberi hidayah, belum diberi nasrullah sehingga dia kuat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahasanya tidak daya kekuatan kecuali dari Allah. Tidak mampu mereka. Yang profesor urusan IAIN, yang master agama, sarjana agama, doktor agama, hayya 'ala sholah, hayya 'ala sholah, mereka jadi tuli, bongok, jadi budak telinganya. Inilah takdir Allah. Takdir itu karena Allah tidak memberi petunjuk hidayah sehingga dia mati dalam kafir. Tidak sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu sudah kafir. Pembeda kafir dan musyrik itu jelas, dan muslim ada jelas pembedanya. Kafir muslim, yang pembedanya adalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Jadi kafir mereka.
masih menuhankan tidur saat subuh, masih menuhankan dunia saat kita kerja. Hayya 'ala sholat, cuek dia, hatinya tidak pernah bergetar. Inilah ciri-ciri orang yang akan jadi penghuni neraka kekal abadi karena sudah kafir. Kafir mereka. Kenapa kafir? Jelas mereka pembeda antara kafir dan muslim cuma satu, yakni tidak menjalankan sholat di masjid berjamaah ini. Yang SAG, yang di RSIN, tidak ada amalan sekalipun, amalan jamaah di masjid. Gugurlah ilmunya. IAIN, pesantren, doktor, tafsir doktor ini, ilmu kalam, ilmu gugur semua karena tidak menyauti suara azan. Itu harus perhatikan. Ini yang ditanya pertama kali nanti, tidak main-main ini. Banyak sekali sudah jadi monyet ini kaum-kaum sekarang ini. Saat umatnya Nabi Musa, yakni Bani Israel, tidak sembahyang sehari Sabat, jadi monyet semua. Sekarang banyak jadi monyet, sehingga satu saat akan dibantai oleh PKI, satu saat akan dibantai oleh Kamaran, dibantai macam 65 kiai, dikasih masuk sumur tua, kebun-kebun, dibantai kiai. Itu kenapa? Satu, dia tidak mampu mengarahkan umatnya ke masjid sholat 5 waktu, itu dibantai mas. Kafaratnya itu iya, dibantai, sembelih itu kiai-kiai NU, kiai-kiai ya NU lah di sana, di Madiun, di Jawa sana, bantai mas oleh PKI. Kenapa? Itu kafarat, tidak main-main ini. Kamu cuma gembar-gembor bisnis agama, bisnis santren, ilmu dibisniskan dengan tujuan apa? Bayar iuran santri, dikasih habis mereka. Kafarat itu adalah kesalahan daripada kiai yang cuma jadi borjes agama, dibantai. Kafarat itu mas. Iya, kafarat itu. Seperti umat Yahudi, kafaratnya jelas, dia jadi monyet semua yang tidak ibadah hari Sabat. Juga di Cordoba Spanyol, Abasia Barat, dibantai semua. Bukan dipanggang, dibantai, disembelih mas. Umat Islam di Cordoba, karena kurang ajar umat Islam telah tidak menjalankan sholat berjamaah di masjid. Sudah kurang ajar mereka. Sudah jadi kera kok. Derajat kera. Jadi orang yang tidak sholat berjamaah 5 waktu di masjid itu derajat kera. Dia manusia tapi kera sifatnya, rakus kera itu. Rakus dunia. Memalingkan dunia dari sholat 5 waktu berjamaah di masjid itu jadi kera. Baik-baik. Umat Islam akan terbantai nanti. Baik-baik. Ini saya ingatkan. Tanggal 22 November sudah dekat ini diramalkan akan terjadi huru hara nanti. Baik-baik. Penuhi masjid. Itu sebagai ulama khos, ulama akhirat haqqani, bukan ulama su, menginstruksikan penuhi masjid ketika hayalan sholat. Itu saja. Tidak usah bertele-tele. Kalau masjid tidak penuh, terbantai kita. Nusrullah itu datangnya dari sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Kan panjang umur. Iya kan, kita kenapa banyak hablum minan nas, kita bertamu di situ. Silaturahim di masjid dengan ratusan orang, ribuan orang ketika Jumat. Itu sebagai panjang umur, berarti kita tidak akan terbantai mas. Panjang umur. Inilah benar-benar rahmati Allah. Ini yang tidak masuk di otaknya para pengusung dunia. Ulama-ulama, kiai-kiai di RS pengusung dunia semua, bisnis semua, putar uang bank, haram mereka. Neraka mereka, kurang ajar mereka, neraka mereka mas. Para kiai-kiai jadi neraka. Bisnis ilmu, santren, bayar iuran. Apa ada dalilnya itu? Nabi apa orang begitu? Tidak ada dalilnya itu. Maka terbantailah para kiai khos di Jawa.
NU terbantai oleh PKI. Itu kafaratnya, jelas ini. Tidak main-main. Karena menyalahi daripada Nabi. Jadi sunnah Nabi nggak ada, nggak jual ilmu. Nabi tidak pernah jualan ilmu. Sini kamu, mondok sini, tarik iuran. Nah, jual ilmu mereka. Kafarannya jelas, terbantai mereka 65, 48, 26 terbantai mereka. Kan mengenaskan kan, kenapa kiai sampai dibantai di mayatnya di kebun sumur tua kebun tebu. Itu kenapa? Seharusnya dia orang mulia, kenapa matinya begitu? Itulah kafaratnya. Kemuliaannya Allah cabut itu kiai. Allah cabut. Kenapa? Mereka tidak mengarahkan umat ke sholat di masjid. Masjid kosong kok. Hayya 'alas shalah, kosong masjid mas. Kosong masjid. Kosong. Itu dalilnya. Penyebabnya kenapa ulama terbantai itu saja. Umat Islam terbantai di Cordoba, Asia Barat, Asia Timur, dibantai oleh Genghis Khan, Tartar, Kublai Khan, dibantai mas, dibantai, mati jutaan. Nggak main-main ini kenyataan. Kenapa umat Islam yang mulia jadi terbantai? Loh iya, umat Islam kan mulia. Walillahil izzati wali rasuli walil mu'minin. Kemuliaan hanya untuk Allah, Rasulnya dan orang mukmin. Itu. Kenapa terbantai? Mati mengenaskan karena mereka tidak memakmurkan masjid. Tak usahlah banyak retorika ini kali ini. Tidak usah banyak retorika. Retorika geblek semua itu. Kuncinya penuhi masjid supaya selamat. Tidak ada cara lain. Penuhi masjid ketika hayya 'alas shalah. 5-10 menit saja kok. Banyak alasan. Itu. Banyak alasan. Ini kali ini. Iya. Coba kalau Allah kasih alasan. Stop itu oksigen, udara, nafas. Matilah. Dia tidak berpikir sampai begitu. Yang diutamakan itu apa? Dunia. Coba kalau Allah jangankan 5 menit ya. 3 menit tidak bernafas, mampus kamu. Lemas, mati. Karena Allah masih Maha Pengasih. Saat akan dicabut itu kenikmatan dari Allah karena tidak, simbol kemuliaan adalah suara azan di masjid. Kita penuhi dia. Ini dalil yang sahih, tidak macam-macam, tidak main-main. Pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya saya sebagai ulama khas menghimbau penuhi masjid saat hayya 'alas shalah. Cuma 5-10 menit saja kok. Bapak Ibu gadekan itu surga dengan dunia kan. Jadi kafir semua, tidak sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Jelas itu dalilnya. Mau menyanggah? Ada umat Muhammad. Iya, apa buktinya? Ya sunnah Nabi apa? Saya sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Anda tidak akan diakui oleh umat Muhammad. Dia dapat syafaat kalau tidak sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau tidak dapat syafaat, neraka kekal abadi kita. Itu sajalah, tidak usah banyak komentar. Pendengar yang rahmati Allah, sehingga kita insya Allah diberi kekuatan. Semua kan kulkulum inilah semua dari Allah. Kekuatan sholat dari Allah. Tidak bisa mas. Semua itu takdir Allah yang gerakkan. Kamu jadi pencuri karena takdir Allah, telah dicabut hidayah kebaikan sehingga jadi pencuri, jadi germo, jadi pelacur. Kenapa? Karena kamu lupa Allah dan Allah lupakan juga. Allah lupakan. Berarti kalau Allah lupakan tuh sudahlah, neraka tempat kita nanti kekal abadi. Coba bantah. Yang peminum karena Allah cabut hidayah kebenaran, hidayah kebaikan, Allah cabut karena mereka lalai, udah Allah lalaikan. Minum terus. Calon-calon penghuni neraka kekal abadi, na'udzubillah. Minuman terus. Ini pendengar rahmati Allah, tidak main-main ini. Ini tidak main-main. Yang kiai terbantai kan? Kenapa? Seharusnya orang mulia. Kenapa? Karena telah menyalahi daripada sunnah-sunnah Nabi. Ya dibantai lah. Tidak usah kasih biar saja karena mereka
Namun ditunjukkan inilah ulama-ulama su, kiai-kiai su, terbantai dan mati dalam keadaan mengenaskan. Biarin mereka. Masjid kosong kok, mereka bisnis ilmu kok. Jadi berjuang agama kok, gak bisa biar mereka. Pendengar rahmati Allah. Itulah oknum kiai yang kurang ajar, kiai su itu namanya. Pendengar rahmati Allah, kita semoga kita tidak menjadi kiai su, ulama su, ulama bejat, ulama kurang ajar, ulama buruk itu namanya, ulama su banyak itu, bukan ulama hakoni, bukan ulama rasyid, bukan, itu ulama su mereka. Ulama hakoni itu yang hak, mereka senantiasa tunduk perintah kepada hadis dan Al-Quran. Itu benar rahmati Allah. Sehingganya kita masih diberi kekuatan mendengar ceramah saya ini, masih diberi kekuatan. Iya, syukurlah Bapak Ibu masih sempat mendengar ceramah saya ini. Berarti Bapak Ibu telah diberi kekuatan hidayah oleh Allah. Banyak yang alergi ceramah, banyak yang alergi ceramah, banyak mas. Ya memang begitu, Allah telah cabut pintu hidayah kebaikan. Jadi jaksa pemeras, jadi polisi pemeras, jadi TNI pemeras. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah semua, nauzubillah min dzalik. Kita senantiasa mulailah hayya 'ala shalah subuh ke masjid, hayya 'ala shalah zuhur ke masjid, hayya 'ala shalah asar ke masjid, hayya 'ala shalah maghrib ke masjid, hayya 'ala shalah isya ke masjid. Mulailah sekarang. Ini kata-kata hak, ini kunci surga pertama yang kita dihisab oleh Allah, yakni amalan salat waktu berjamaah di masjid sebagai sunnah Nabi, pembeda antara kafir dan muslim. Datanya syafaat karena kita diakui oleh Muhammad karena kita menjalankan sunnah yang paling utama adalah salat di waktu berjamaah di masjid. Titik. Ini kronologi daripada dalilnya, bukan saya ngarang-ngarang bos. Haram saya mengarang-arang ini. Ada dalilnya semua kok. Pendengar rahmati Allah, semoga kita diberi kekuatan Allah untuk selalu waktu insyaallah kita akhiri dengan kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.